Itu nggak ada gitu. Bahkan yang disebut korban itu merasa gurunya dizolimi, bukan merasa gurunya mencabuli mereka. Ini jaksa buta atau tuli atau gimana? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Amma ba'du, ya Allah. Nih gua nggak kayak pembukaan biasanya, karena apa? Karena tadi ini gua habis hadir sidang tuntutan Kiai Fahim. Gua mau bilang jaksa itu buta tuli, tapi mereka ngelihat ngedengar ya. Lu tahu nih ya, dengan segala bukti yang muncul di persidangan, saksi-saksi muncul di persidangan, segala fakta di persidangan, si jaksa nuntut 10 tahun. Nggak masuk akal gue, tapi ya sesuai dengan perkiraan. Ya, walaupun Kiai Fahim ini, walaupun terbukti itu ya, udah apa ya, di persidangan murid-muridnya, nanti kita tampilkan lagi murid-muridnya, pernyataan murid-muridnya itu jaksa kayak buta atau tuli nggak tahu gue. Tapi ya sesuai dengan perkiraan lah, ya kan. Ya, yang pasti alhamdulillah terbukti Kiai Fahim nggak cabul. Terserah hukum dunia mau ngomong apa itu, Pak Jaksa ngomong apa. Ini liputannya kita denger deh ya, liputan gue di Solo tadi. Ini dari pernyataan resmi pengacaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tuntutan terhadap terdakwa Kiai Fahim Mawardi. Jadi Kiai Fahim Mawardi ini dianggap terbukti dengan dakwaan pertama dan dituntut selama 10 tahun. Kaget kita itu. Nah, menyikapi itu seperti apa? 10 tahun. Padahal di fakta persidangan ini jaksa gue bingung gitu. Nggak ada korban. Nggak ada korban. Yang disebut korban semua menyatakan tidak bukan korban. Nggak pernah. Nggak ada korban tapi dituntut 10 tahun. Itu jaksa sehat nggak sih? Ya Allah, Pak Jaksa, gue ingetin, Bu Jaksa, ya kejaksaan. Iya, gue ingetin ada akhirat. Ya pasti kita akan normatif, kita akan mengungkap fakta-fakta di persidangan, kita akan tuangkan di nota pembelaan, dan kita akan cocokkan kesesuaian saksi dengan saksi yang lainnya, bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga jadi suatu kesimpulan permohonan nanti, begitu. Yang salah satu pembelaan yang bisa meringankan ini apa, Pak? Visum itu kan produk hukum, loh. Visum itu produk hukum, bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan, yang dimana semua orang itu masih bisa menjalankan aktivitas layaknya seperti biasa. Iya. Pak, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak kan kalau pasal 82-nya kan tidak perlu visum, Pak, karena meski juga pegang-pegang aja kan. Nah, ya itu yang pegang-pegang aja ini yang seperti ini yang tidak terbukti. Bahkan makanya disuruh lampirkan oleh majelis hakim pernyataannya anak-anak. Di fakta persidangan pun tidak ada yang namanya pegang-pegang itu. Nah, pegang-pegang aja nggak ada. Nggak terbukti di fakta persidangan. Dan ada pernyataan tua dari anak-anak, dari orang tua anak-anak itu. Nggak ada korban. Jaksa maksa banget 10 tahun. Ya Allah, jangan zalim Pak Jaksa, tapi ya nggak apa-apa, ada Allah, ya.
Tapi itu kan kewenangan jaksa, mau menuntut itu kewenangan jaksa, kita hargai itu. Apakah ini ada indikasi kejanggalan atau intimidasi atau apapun namanya itu? Sementara kami terhadap anak-anak kami mendapatkan pernyataan itu. Pernyataan dari anak-anak itu bahwa mereka kan merasa diancam dan lain sebagainya. Yang mengancam? Dari pihak dari pihak kepolisian seperti itu yang saya dengar langsung dari anak-anak ketika di persidangan. Nah tuh, dari anak-anak sendiri ada ancaman dari pihak kepolisian. Ini semua ada di fakta persidangan, tapi kocak nih jaksa. Ya Allah, begini hukum Indonesia ya. Terus kita diminta percaya sama hukum ya. Ye. Makanya ada saksi verbalisan yang dikonfrontir begitu. Oke. Jadi agenda berikutnya kapan? Senin pembacaan nota pembelaan, nota pledoi. Setelah itu putusan. Oke. Terima kasih. Apa? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya kita kaget aja. 10 tahun itu kan keren tuh. 10 tahun keren sekali itu. Lama sekali itu. Artinya impact dampak terhadap anak-anak itu kan tidak ada. Bahkan anak-anak sampai nangis-nangis tidak terima kalau gurunya ditahan gitu. Nah, yang disebut korban aja itu nggak ada gitu. Bahkan yang disebut korban itu merasa gurunya dizolimi, bukan merasa gurunya mencabuli mereka. Ini jaksa buta atau tuli atau gimana? Nggak paham gue. Kok sampai 10 tahun, tapi tidak apa, normatif itu haknya jaksa penuntut umum tetap dihargai. Terbukti pasal berapanya? Lebih, untuk itu next saya sampaikan ya. Karena ini nota pembelaan barusan sepakat dibaca amarnya saja. Kok nota pembelaan apa? Tuntutan dibaca amarnya saja. Begitu. Jadi ide yang terbukti bu jaksa. Dicabul-cabul lah intinya terkait itu. Pasal 81 apa 82-nya? 81. Kalau mengacu terhadap dakwaan. Nah ini 76E. 76E. Ya. Pasal 81. 76E. 76E. 76E 82. Oke. 82 junto 76E. Dakwaan pertama yang dianggap terbukti. Kalau yang lain-lain Yang terbukti. Kalau saya bacakan ya. Bacakan nih. Menyatakan terdakwa Muhammad Fahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya dan telah menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan atau kerentanan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sebagaimana yang diatur diancam pertama ke-1 pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E PP pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan kedua pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf B Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam dakwaan alternatif pertama. Jadi yang pertama. Yang kedua ini menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Fahim dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ditahan dan dipidana dengan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Nah Itu secara garis besar ya. Salah-salahnya. Untuk itu nanti pembelaannya ini kapan ini? Senin. Senin. Ya karena ini ada kaitannya dengan masa penahanan juga. Harusnya ini kan disusun 2 minggu, harusnya 2 minggu juga tapi nggak hafal. Senin saya selesaikan. Iya. Ya. Lo lihat itu ya. Itu yang disampaikan di pengacara barusan ini. Itu nggak terbukti semua di persidangan itu. Nggak ada. Yang paling nggak masuk akal gue nggak ada korban. Korban menyatakan jelas-jelas nggak ada. Tapi maksa banget, kenapa ya? Sampai akhirnya nih pengacara gue uber lagi nih di depan nih, kita ngobrol apa nih? Ustaz, gue kurang puas nih. Ini kan udah santai nih. Gue kurang puas tuh.
Dengar ya. Ini menurut jaksa ini kan di persidangan itu udah jelas-jelas nggak ada saksi-saksi udah berbicara. Iya. Udah. Nah ini yang di dalam tanda kutip ya dipaksakan sama jaksa ini apa nih? Tetap memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul itu. Walaupun anak-anak sudah mengaku. Iya makanya, walaupun Ya. tidak ada pernyataan, makanya oleh majelis hakim pernyataan dan semuanya bukti-bukti yang ada dilampirkan aja di nota pembelaan begitu. Majelis hakim. Jadi ini apakah masih ada harapan hakim akan memutuskan dengan adil ya? Saya sangat berharap sekali karena ini dari tuntutan ini kan, saya pikir tadi tuntutan nih mentok-mentok, tidak terbukti semuanya. Gak usah dituntut. Iya, mestinya ya. Karena tidak ada pembuktian sama sekali di persidangan ya. Iya. Makanya saya tadi kaget, 10 tahun ini angka yang tinggi sekali, tidak masuk akal. Angka yang tinggi sekali nggak masuk akal. Itu jaksa gimana, Pak Jaksa, Bu Jaksa? Ini kenapa kalian minta 2 minggu ya? Makanya rada janggal kita. Udah sesuai dengan, aduh, ya Allah, beneran ini ya. Ya Allah, masa iya ada rekayasa sih Pak Jaksa? Bu Jaksa, woi kejaksaan. Tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya Allah. Insya Allah pledoinya disiapkan dengan bukti-buktinya juga ya. Dengan bukti-bukti, dengan pernyataannya anak-anak. Harapan untuk Pengadilan Negeri Jember lah khususnya. Tetap mengedepankan nilai-nilai objektivitas, fakta-fakta di persidangan itu harus dikedepankan. Ya Allah. Itu sih secara garis besar. Ya Allah. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan. Iya, oke guys ya. Ini sesuai dengan apa yang kita udah kesian Kiai Fahim nih. Dia mengikuti persidangan, di persidangan dia dituju cabul, difitnah, anak-anak itu yang jadi korban udah bilang Kiai Fahim nggak korban tapi masih dipaksakan begini sama jaksa. Kita masih punya harapan sama hakim ya Rob. Kita doa deh ya ini, aduh mudah-mudahan masih bisa adil itu hakim. Ya, ini buat Pak Hakim nih, jaksanya udah nggak ada harapan gua sama jaksa itu. Gila dituntut 10 tahun tuh gila buat gue. Nggak masuk di akal gue gitu. Buat gue ya, gue ngerasa gila tuh jaksa nuntut 10 tahun. Ini apa sayang? Fakta-fakta persidangan nggak terbukti. Ini gue tunjukin lagi ya, anak-anak yang dikatakan korban. Nih videonya kalian tonton. Dan itu masih dituntut 10 tahun. Astagfirullahaladzim, tobat lu jaksa, tobat. Astagfirullah, kalau ini pesanan mudah-mudahan Allah hancurkan mereka ya Rob dunia wal akhirah. Kesian Kiai Fahim, kesian anak-anak. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini kepada majelis hakim yang terhormat. Nama saya Anissa, umur saya 20 tahun, alamat Mangkungan Karangbayat, Sumber Baru, Jember. Menyatakan atas kesadaran sendiri bahwa sejak hampir 10 bulan sampai saya dilibatkan dalam kasus urusan keluarga Abuya Muhammad Fahim, saya tidak merasa menjadi korban dan dirugikan, baik secara material maupun moral. Maka dari itu, saya meminta dan memohon kepada majelis hakim agar membebaskan beliau Abuya Muhammad Fahim Mawardi dari segala tuntutan hukum dan segera dipulihkan nama baik beliau dan nama baik kami semuanya. Saya tidak pernah memviralkan pernikahan Daud Al-Zahiri kecuali ini ulah aparat tersebut. Maka dari itu nikah tersebut sudah tidak ada dalam pengadilan bersamaan komentar-komentar yang menjebak kepada Abuya dari para saksi dan juga para saksi. Dan dengan adanya masalah ini, meskipun saya ditetapkan sebagai korban, itu salah fatal. Karena saya bukan korban dan tidak ada satu hal pun yang merugikan saya dan keluarga. Bahkan saya pun divisum secara paksa. Jadi semuanya tidak terbukti dan Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah. Demikian surat pernyataan dan permohonan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini, umur saya 20 tahun. Kepada majelis hakim yang terhormat di tempat, nama saya Nabila Jinatul Firdaus, alamat Karangtengah, Bangsal Sari, Jember. Dengan ini saya menyatakan pernyataan sikap secara tertulis bahwa terkenan dengan kasus Abuya Muhammad Fahim, saya tidak rela ditetapkan sebagai korban pencabulan dengan alasan
Dari awal saya dan keluarga merasa tidak nyaman, apalagi dipaksa baik oleh Himmatul Aliyah dan keluarganya maupun oleh beberapa penyidik untuk mengakui sebagai korban dan melaporkan Abuya Muhammad Fahim, karena saya memang bukan korban dan tidak merasa dirugikan sama sekali. 2. Proses wisuda dengan dicium ubun-ubun dan tepatnya didoakan dan ditiupkan di ubun-ubun itu bukan pencabulan dan saya senang mendapatkannya. 3. Beliau Abuya Muhammad Fahim sampai kapanpun adalah ayah dan guru saya yang harus saya bela dalam kebenaran. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar majelis hakim segera membebaskan Buya Fahim dan segera kembali di tengah-tengah kami. Terima kasih. Pernyataan sikap saya kepada majelis secara tertulis, materai dan secara lisan. Saya sudah memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah dan guru kami dituntut untuk divonis meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Karena yang akan mereka jadikan korban palsu adalah kami semua dengan berbagai rekayasa licik. Kami tahu persis apa itu cabul dan tak ada sama sekali pencabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim. Dalam PPS Al-Jalil 2, untuk itu bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini, umur saya 18 tahun. Saya yang menyatakan di bawah ini, nama saya Jessica Tirsya Riela, alamat Jalan Lejen Suprapto, orang tua Tri Agus Briantoro. 1. Bahwa saya keberatan jika Buya Muhammad Fahim divonis bersalah karena beliau tidak bersalah dan saya bersama santri atau ustadzah tidak ada yang dirugikan apalagi ditetapkan sebagai korban pencabulan. Saya tidak terima. Sejak saya mulai belajar di PPS Al-Jalil 2 sampai ditulisnya surat ini, tidak pernah menemukan perbuatan Buya Muhammad Fahim yang tidak pantas, apalagi kurang ajar, baik kepada santriwati maupun kepada ustadzah. Saya dan semua santri merasa trauma karena telah ditakut-takuti oleh pelapor dan para penyidik yang akhirnya menyebabkan ayah dan guru saya sendiri, Abuya Muhammad Fahim, ditahan sebagai korban fitnah. Saya mengharap kepada majelis hakim untuk membebaskan Abuya Muhammad Fahim demi hukum karena beliau tidak bersalah dan tidak ada yang menjadi korban pencabulan. Demikian apa yang saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan bisa saya pertanggungjawabkan atas yang saya nyatakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refaflia Maliska, umur 16 tahun, Wali Ahmad Arifin. Memohon keadilan untuk dibebaskan guru saya Buya Muhammad Fahim karena beliau tidak ada salah selama saya mondok di Al-Jalil 2. Dan orang tua saya sangat mendukung saya tetap belajar sampai selesai di Al-Jalil 2. Dan saya agar tidak mendengarkan fitnah yang ditujukan Buya Muhammad Fahim. Sekali lagi saya memohon bebaskan Buya karena saya semua santri butuh beliau, Buya Muhammad Fahim. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pernyataan sikap saya kepada majelis secara tertulis materai dan secara lisan. Saya sudah memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah dan guru kami dituntut atau divonis meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Karena yang akan mereka jadikan korban palsu adalah kami semua. Kami tahu persis apa itu cabul dan tak ada sama sekali pencabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim dalam PPS Al-Jalil 2. Untuk itu bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohmah, umur saya 19 tahun, alamat saya Mangaran Ketemon, wali saya Manari. Dengan ini saya menyatakan keberatan dan tidak terima atas tuduhan yang menimpa kiai saya, yang semua tuduhannya itu tidak benar, hanya rekayasa dan fitnah. Karena dari awal mondok sampai sekarang saya tidak mendengar, apalagi melihat kiai saya melakukan hal yang kotor atau cabul pada kami semua. Saya meminta kepada Bapak Hakim dengan sepenuh hati saya untuk membebaskan kiai saya atas tuduhan yang tidak benar. Pernyataan sikap saya kepada majelis secara tertulis, materai, dan secara lisan, saya sudah memberikan kesaksian yang sebenarnya.
dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali, maka jika sehari pun ayah atau guru kami dituntut atau divonis meskipun sehari saja, itu ketidakadilan yang nyata. Karena yang mereka jadikan korban adalah kami semua. Kami tahu persis apa itu cabul, dan tak ada sama sekali pencabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim dalam PPS Al-Jalil 2. Untuk itu, bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini, umur saya 13 tahun. Surat ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu Hakim, dan dari saya, nama Sofiatul Aliyah, umur 13 tahun, Wali Sucoyo Hadi Pratania. Saya mohon dengan sangat supaya Abuya Muhammad Fahim dibebaskan karena beliau tidak bersalah. Dari sejak pertama saya mondok di Al-Jalil 2, saya senang dan tidak ada masalah. Dan ayah ibu sangat senang sekali waktu wisuda. Dan tidak ada pencabulan pada saya sendiri dan semua teman saya di pondok. Dan Buya Muhammad Fahim mohon divonis bebas karena beliau tidak bersalah. Ini kesaksian dan pernyataan dari saya. Atas kebaikan Bapak dan Ibu Hakim, saya ucapkan terima kasih. Pernyatakan sikap saya kepada majelis secara tertulis materai dan secara lisan. Saya sudah memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah dan guru kami dituntut atau divonis meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Karena yang akan mereka jadikan korban palsu adalah kami semua. Kami tahu persis apa itu cabul, dan tak ada sama sekali pencabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim dalam PPS Al-Jalil 2. Untuk itu, bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini. Nama saya Riana Swarastiana, umur 15 tahun, alamat Kerajaan Mangaran, Wali Sukarti. Dengan ini saya menyatakan keberatan atas tuduhan yang dituduh oleh pelapor. Saya tidak rela ditetapkan sebagai korban pencabulan. Dari awal saya mondok, saya tidak pernah merasa dirugikan, dan saya sangat senang mondok di Pondok Pesantren Syariah Jalil. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak Hakim untuk bebaskan Abuya Muhammad Fahim karena saya dan teman-teman butuh beliau. Kesaksian dan pernyataan dari saya atas Bapak Hakim saya ucapkan terima kasih. Pernyataan sikap saya kepada majelis secara tertulis materai dan secara lisan. Saya sudah memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah dan guru kami dituntut atau divonis meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Karena yang akan mereka jadikan korban palsu adalah kami semua. Kami tahu persis apa itu cabul, dan tak ada sama sekali pencabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim dalam Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil 2. Untuk itu, bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini. Nama saya Rokatul Kamilah, alamat Nasi Panjanggawa, Wali Miss Joni. Saya tidak rela ditetapkan sebagai korban pencabulan kasus Abuya Muhammad Fahim Mawardi. Abuya Muhammad Fahim memegang kepala saya dan meniupkan doa dekat ubun-ubun saya. Saat prawisuda itu, kebanggaan bagi saya dan keluarga saya, jadi bukan pencabulan. Saya merasa terpaksa dan trauma dengan pelakuan pelapor dan penyidik untuk melaporkan hal yang tidak sebenarnya, untuk akhirnya menyebabkan ditahan sampai sekarang. Dari awal, saya tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan yang merugikan diri saya, sekeluarga dari Abuya Muhammad Fahim Mawardi sejak awal mondok sampai sekarang. Saya meminta kepada Yang Mulia Bapak Hakim untuk membebaskan Abuya Muhammad Fahim Mawardi demi keadilan hukum untuk saya dan kami semua.
Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Pernyataan sikap yang saya kepada majelis semua tertulis materai dan secara lisan. Saya sudah memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah dan guru kami dituntut atau divonis, meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Karena yang akan mereka jadikan korban palsu adalah kami semua. Kami tahu persis apa itu cabul dan tak ada sama sekali pencabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim dalam PPS Al-Jali 2. Untuk itu bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini, nama Fani Cahyodina, umur 14 tahun, alamat Jalan Haji Suprapto Gang 7, Wali Sitiwani. Saya menulis surat pernyataan ini untuk memberikan pernyataan tentang kasus pencabulan yang dituduhkan kepada guru saya, Abuya Muhammad Fahim Mawardi. Saya tidak menjelaskan bahwasanya Abuya Muhammad Fahim Mawardi itu tidak bersalah, dan yang dituduhkan oleh pelapor kepada Buya itu adalah fitnah. Selama saya mondok di PPS Al-Jali 2, saya tidak pernah merasa dirugikan oleh guru saya, Abuya Muhammad Fahim Mawardi. Kepada Bapak atau Ibu Hakim, saya mohon bebaskan guru saya, Abuya Muhammad Fahim Mawardi, kembali di tengah-tengah kami. Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan benar. Kami mohon majelis hakim segera membebaskan guru saya, Abuya Muhammad Fahim Mawardi. Terima kasih. Pernyataan sikap saya kepada majelis secara tertulis materai dan secara lisan, saya sudah memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah dan guru kami dituntut atau divonis meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Karena yang akan mereka jadikan korban palsu adalah kami semua. Kami tahu persis apa itu cabul, dan tak ada sama sekali percabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim dalam PPS Al-Jali 2. Untuk itu bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menyatakan surat ini untuk majelis hakim yang terhormat. Nama saya Sofiatul Jannah, alamat Cangkring Kerajaan, Wali Sulai. Saya mohon agar Buya Muhammad Fahim dibebaskan karena beliau tidak bersalah. Dan selama saya mondok di Pondok Pesantren Syariah Al-Jali 2, tidak pernah mendengar atau melihat terhadap apa yang telah dituduhkan atau difitnah kepada beliau, ayah atau guru saya oleh pelapor. Oleh karena itu, saya mohon atas keadilan kepada Abuya Muhammad Fahim agar segera kembali di tengah-tengah kami. Demikian surat ini supaya dimaklumi atas perhatiannya. Terima kasih. Pernyataan sikap saya kepada majelis secara tertulis materai dan secara lisan. Saya sudah memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah atau guru kami dituntut atau divonis meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Karena yang mereka jadikan korban adalah kami semua. Kami tahu persis apa itu cabul, dan tak ada sama sekali pencabulan yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim dalam Pondok Pesantren Syariah Al-Jali 2. Untuk itu bebaskan Abuya Muhammad Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang menyatakan di bawah ini, nama saya Siti Nur Azizah, umur saya 16 tahun, alamat Mangaran Kerajaan, Wali Nur Hadi. Dengan adanya surat ini, saya memberi pernyataan tentang kasus pencabulan yang dituduhkan kepada ayah saya, Abuya Muhammad Fahim Mawardi, yaitu saya belajar sebagai santri di Pondok Pesantren Syariah Al-Jali 2 sampai detik ini tidak pernah melihat dan mendengar bahwa beliau berbuat tidak senonoh atau cabul. Kasus ini hanya rekayasa pelapor dan orang-orang Polres yang membuat saya dan semua santri ketakutan, khawatir di penjara. Saya dan orang tua dan tetangga masyarakat pondok yang tahu masalah pertengkaran pondok mengharap agar Abuya Muhammad Fahim dibebaskan dari semua tuntutan oleh Bapak Hakim. Demikian surat ini supaya dimaklumi atas perhatiannya. Terima kasih.
pernyataan sikap saya kepada majelis secara tertulis, materai, dan secara lisan, saya sudah memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam persidangan bahwa Abuya Muhammad Fahim tidak bersalah sama sekali. Maka jika sehari pun ayah atau guru kami dituntut atau divonis meskipun sehari saja, itu adalah ketidakadilan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, para santri, meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Abuya Muhammad Fahim karena beliau tidak bersalah. Jadi, jika Buya dihukum atau divonis meskipun sehari saja, itu ketidakadilan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.